Halo semua, hari ini kami akan membawakan kalian sebuah film yang sangat bagus dan dramatis. Return of Fated Love menceritakan DSTAM, seorang wanita yang dulunya memiliki pernikahan bahagia dengan Chow Esmin tetapi hancur karena kemunculan Lam Tan Tan. Setelah kehilangan anaknya dan hampir kehilangan nyawanya, DSTAM memutuskan untuk berpura-pura amnesia selektif, hanya mengingat kembali kenangan bahagia saat baru menikah. Dia kembali ke rumah keluarga Chow, menyembunyikan identitasnya, mengumpulkan bukti, dan merencanakan balas dendam terhadap mereka yang telah menyakitinya. Perjalanannya adalah pertempuran untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga merupakan proses menghadapi rahasia, kebohongan, dan cinta yang hilang. Sesi pemotretan pernikahan yang bahagia dan menyenangkan sedang berlangsung, tetapi keluarga itu tidak menyadari bahwa mereka sedang menghadapi karma mereka. STAM mengingat kembali hari-hari bahagianya yang sangat rapuh dengan Esmin dan langsung merasa marah. Pria itu tidak percaya padanya tetapi mendengarkan wanita lain mengabaikan istrinya. Dia mendengarkan foto-foto palsu yang memfitnah orang lain dan berbohong bahwa STAM berselingkuh, bahkan menolak untuk mengakui anak dalam kandungannya. Hanya karena dia secara tidak sengaja memukulnya, dia ingin memukulnya kembali, mengatakan bahwa dia akan menceraikannya. STAM sangat kesakitan karena dituduh secara tidak adil, dalam hatinya dia kecewa pada suaminya ini. Malam itu, dia mendengar kabar bahwa orang tuanya mengalami kecelakaan dalam ledakan serius dan dalam kondisi kritis di rumah sakit. Di tengah malam badai yang lebat, dia segera mengendarai mobil tetapi sayangnya menemui rintangan. Saat itulah dia menyadari bahwa rem di mobil telah dipotong oleh seseorang. Mobil itu menabrak pembatas jalan dan STAM terluka sangat parah. Sementara itu, Lam Tan Tan, selingkuhan suaminya, sangat jahat. Ketika dia tahu bahwa dia mengalami kecelakaan, dia sengaja mempermainkan anak dalam kandungan STAM, membawanya ke rumah sakit jiwa. Dia juga melaporkan bahwa orang tuanya akan pingsan selamanya, mengabaikannya yang berteriak dalam keputusasaan. Dialah yang mengintervensi kecelakaan orang tua STAM, memotong kabel rem untuk menciptakan adegan bahwa dia telah berselingkuh dengan Chow Min dan melarikan diri. Melihat DSTAM meronta kesakitan, Tan Tan senang karena sekarang dia telah merebut segalanya darinya. STAM melepaskan diri dan mencekik si pelakor di depan tetapi didorong dan terluka. Bekas luka abadi di tangannya juga berasal dari itu. Tidak lama kemudian, dia juga ditangkap dan harus menjalani hidup sebagai orang gila. Tapi tidak apa-apa, sekarang dia sudah kembali, pemulihan orang tuanya juga sangat baik, hanya tinggal balas dendam. Malam itu, di villa mewah, Tan Tan dan keluarga Esmin berdiskusi tentang perceraian dan mengatur pernikahan. Esmin pergi dengan sedih ketika dia tiba-tiba menyadari istrinya dalam gaun pengantin memegang pisau yang berlumuran darah. STAM dan asisten Tiu Dip merencanakan balas dendam. Selama setengah tahun STAM ditangkap di rumah sakit jiwa di bawah pengawasan dan kritik dari direktur jahat, Lam Tan Tan pasti telah menghapus semua bukti. Dalam situasi ini, tidak mungkin melaporkan ke polisi karena akan membuat masalah. Lam TH dan Chow TH bekerja sama, tetapi semua kekuasaan ada di tangan Esmin. STAM memutuskan untuk menggunakan taktik mengalihkan perhatian untuk mengikat Esmin dan mencari celah, lalu memanfaatkan potensinya sendiri untuk bangkit. Tiu Dip juga menyesal karena selama nyonyanya tidak ada di sini, dia sendiri yang mengurus pengobatan orang tua nyonyanya, dan tidak jarang dia menyuruh orang untuk mencarinya. Tetapi STAM benar-benar tidak bisa percaya apakah itu karena kasih sayang atau harga diri pria itu. Kembali ke adegan di rumah Esmin, dia berdandan dengan indah seperti pengantin wanita, berlari untuk memeluk suaminya. Dia juga berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi, membuat mimpi Tan Tan pupus. Ketika Chow DNG disebutkan, STAM langsung pingsan. Menurut dokter, dia menderita amnesia selektif tentang apa yang telah terjadi dalam 6 bulan terakhir. Mendengar itu, Tan Tan panik dan merencanakan cara untuk menyingkirkannya. Tujuannya adalah agar dia menceraikan Esmin. Akhirnya Tan Tan dan TPHNG, ibu Esmin, berencana untuk mengunci STAM di rumah sampai perceraian berhasil. Esmin kembali ke kamarnya dan melihat istrinya seperti dulu dan bersikap sangat manis. Namun, dia tidak lagi peduli dan pergi tidur di ruang baca. Sebelum meninggalkan ruangan, dia mengunci pintu dan berpesan kepada kepala pelayan untuk berhati-hati. Tan Tan sedang tidur nyenyak ketika dia tiba-tiba terbangun oleh teriakan STAM yang meminta anaknya kembali. Saat bangun, dia juga melihat jimat menakutkan tentang anak-anak di depan tempat tidur. Mencurigai STAM berada di balik semuanya, dia segera berlari ke kamar dan membuka pintu serta masuk. Tan Tan menerobos masuk ke kamar dan melihat STAM sedang tidur nyenyak, jadi dia pergi tanpa berpikir 2 kali. Dia juga lari ke Esmin untuk mengadu, tetapi jimat itu telah diurus oleh orang-orang STAM. Dia juga membocorkan bahwa STAM pernah tinggal di rumah sakit jiwa tetapi menutupi ceritanya. Tan Tan yang ketakutan dalam satu insiden, kembali ke rumahnya sendiri. Keesokan paginya, TPHNG membicarakan menantu perempuannya dengan Esmin. Dia tidak percaya pada hasil dokter Lu,
tetapi Esmin sepenuhnya percaya. Siapa sangka, dokter itu telah disuap dengan uang oleh Chow Min. Setelah kembali ke rumah orang tuanya, Tan Tan dihukum berlutut sepanjang hari untuk bertobat. Dia dimarahi habis-habisan oleh ayahnya karena berani melewatkan mangsa yang begitu lezat seperti Esmin. Sementara itu, adik perempuannya, SS, dipuji karena membantu Lam TH menandatangani kontrak besar. Di sisi lain, TPHNG memberikan STAM sebuah gelang pelacak, berbohong bahwa dokter memberikannya untuk tindakan pencegahan. STAM menyadari niatnya dan menggunakan selembar kertas untuk memblokir pelacakan detak jantung. Sebelumnya, dia dan Tiu Dip telah berlatih menahan napas di bawah air untuk mengontrol detak jantung. TPHNG memantau detak jantungnya dan bahkan bereksperimen dengan kepala pelayan Tu sebelum akhirnya dia percaya itu nyata. Di rumah sakit jiwa, Lam Tan Tan menghukum direktur karena membiarkan STAM melarikan diri. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan membawa Sandra itu dan dia harus menyelesaikan masalahnya. STAM sedang berbicara dengan tenang dengan Tiu Dip tentang rencana mendatang ketika kepala pelayan Tu membawa semangkuk sup iga rebus ubi. Sebelumnya, TPHNG telah memperingatkan untuk tidak menggunakan ubi karena STAM alergi. STAM melihat mangkuk sup di depannya lalu memakannya, dan akhirnya dia alergi dan gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Kepala pelayan Tu dengan senang hati melaporkan kepada Tan Tan bahwa STAM benar-benar amnesia dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Tan tidak ragu untuk memberinya hadiah besar. Sementara itu, dia sedang berjalan bersama Esmin dan berencana untuk makan siang dengan ayahnya untuk bekerja sama antara kedua perusahaan. Tiba-tiba Esmin melihat sosok wanita yang sangat mirip STAM naik ke mobil Chow DNG. Esmin segera membatalkan makan siang dengannya dan segera mengejarnya dengan mobil. Tan Tan sangat marah karena STAM sedang terbaring di rumah, tetapi dia masih khawatir. Saat itu, dokter datang untuk memeriksa STAM dan mengatakan bahwa situasinya tidak serius. TPHNG marah karena kepala pelayan Tu membuat kesalahan besar dan memecatnya. Untungnya, STAM datang untuk membela dan dia bisa mempertahankan pekerjaannya. Dia telah meramalkan segalanya dan minum obat alergi tepat waktu. Tetapi pada saat yang sama, dia juga merilis bukti bahwa Nyonya Tu mengambil barang-barang di rumah untuk dijual dan melakukan transaksi ilegal dengan Lam Tan Tan. Dengan watak ketua TRNG, dia akan dipecat dan dipenjara. Dia memohon dengan sungguh-sungguh kepada STAM dan akhirnya STAM luluh dengan syarat dia harus setia padanya. Adapun Tan Tan, dia masih akan menerima uang dan perintah tetapi akan mengungkapkannya kepada STAM. Esmin mengejar mobil aneh ke jalan kecil tanpa menyadari bahwa dia sedang diikuti. Tempat ini pernah menyimpan banyak kenangan antara dia dan istrinya. Tiba-tiba melihat sosok STAM, dia segera mengejarnya dengan mobil. Di sebuah hotel, dia melihat mereka berdua memasuki sebuah kamar. Esmin dengan cepat menyadari bahwa itu adalah kamar yang dia lihat di Vedel 6 bulan lalu, menuduh istrinya berselingkuh. Tanpa berpikir panjang, dia langsung marah, menggedor pintu, dan berteriak keras. Seorang pria membuka pintu dan mengabaikan Esmin, lalu pergi begitu saja. Dia dengan cepat berlari masuk mencari STAM, tetapi bertemu dengan seorang gadis asing. Tiu Dip menjelaskan bahwa dia adalah orang yang disewa untuk menyelidiki perselingkuhan STAM, dan siapa yang menyewanya tidak bisa diungkapkan. Dia mengeluarkan bukti agar dia percaya, yaitu hasil pemeriksaan medis Chow DNG yang mengalami cedera ligamen, sehingga tidak mungkin berjalan normal seperti di Vedel. Dan dalam jadwal Chow DNG, dia tidak pernah pergi ke hotel ini. Saat itu, Esmin bertanya siapa di baliknya. Tiu Dip tidak tahu. Hanya untuk mengingatkannya bahwa orang tua STAM diancam oleh seorang hot girl. Tiu Dip memberikan video pengawasan kepadanya. Saat itu STAM mengatur pertemuan dengan hot girl untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi hot girl itu mencari alasan untuk pergi. Dia meninggalkan asistennya yang juga pacarnya untuk berbicara dengan STAM. Jelas ada seseorang yang memotong informasi menjadi bukti perselingkuhan. Tugas Tiu Dip telah selesai tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan kepada Esmin, ada banyak fitnah di kalangan orang kaya. Sebenarnya dengan sedikit waktu, semuanya bisa diselidiki dengan jelas. Dia merasa kasihan pada STAM yang amnesia, tidak ingat pernah keguguran dan apa alasannya, tidak ingat orang tuanya masih diicu, tetapi anehnya dia mengingat Esmin dengan jelas. Mendengar ini, Esmin tidak bisa menahan diri untuk tidak lari pulang, melihat STAM yang terbaring damai di sana. Dia diam-diam memegang tangannya, mengingat masa lalu, dia pernah berjanji akan melindunginya seumur hidup. Saat ini, STAM tiba-tiba terbangun, semua penyesalan meluap, Esmin menerjang dan memeluknya untuk meminta maaf. STAM dengan lembut menghiburnya, dia pikir dia sedih karena mengingat anak yang hilang, mereka berdua berjanji akan memiliki anak nanti untuk menebusnya. Di sisi lain, Tan Tan tersenyum sinis ketika mendengar laporan bahwa Chow DNG telah muncul. Dia tidak perlu lagi menyelidiki wanita yang bersamanya. Karena dia tahu bahwa Chow DNG selalu memiliki perasaan terhadap STAM, Tan Tan memerintahkan untuk menyelidiki apa yang telah dilakukan Chow DNG selama 6 bulan terakhir dan mengawasinya.
Setelah menunggu Chu Chuoming tertidur pulas, Yu Chusin diam-diam keluar untuk menelepon. Xiao Ye bingung mengapa saat ini Chu Chuoming sudah tidak curiga lagi, mengapa Yu Chusin tidak menceritakan semuanya kepadanya. Hati Yu Chusin sangat bertentangan. Jika Chu Chuoming benar-benar mencintainya, hal itu akan menyakitinya dan membiarkannya menanggungnya sendiri. Jika dia tidak mencintainya, mengatakannya juga tidak ada gunanya. Setelah menutup telepon, Xiao Ye memberitahu You Yang bahwa inilah alasan dia memanggilnya keluar. Yu Chusin terlalu lembut hati, dia tidak bisa menerimanya. Xiao Ye membenci mereka, dia ingin membuat mereka semua hancur untuk membalas dendam Yu Chusin. Saat ini, You Yang baru berbicara, Lin Qingqing sedang mengawasinya sehingga dia tidak bisa bertemu Yu Chusin saat ini. Jika ada masalah, dia akan diam-diam membantu. Xiao Ye merasa ini adalah kesempatan yang baik bagi Yu Chusin untuk sepenuhnya melepaskan Chu Chuoming. Jika dia tidak didorong ke batas, iblis di hatinya tidak akan keluar. Melihat Su Fang dengan anggun memangkas dahan, Lin Qingqing memuji tanpa henti. Dia dengan cerdik menyebutkan penggabungan kedua perusahaan hari ini dan menghubungkannya dengan pernikahan kedua keluarga. Nyonya Su Fang diam dan tidak menjawab. Lin Qingqing mengingatkan bahwa ini adalah keinginan terbesar mendiang suaminya. Saat ini, Su Fang memberinya jawabannya memuaskan. Lin Qingqing dan Chu Chuoming pasti akan menikah. Mendengar itu dia tersenyum puas. Pesta pun dimulai dengan megah. Lin Qingqing puas mendengar pujian dari semua orang. Saat itu seseorang mengumumkan Chu Chuoming datang. Senyum sombongnya tiba-tiba berhenti ketika dia melihat Chu Chuoming masuk dengan Yu Chusin dengan mesra. Sementara Chu Chuoming berdiskusi dengan pemegang saham lainnya, Lin Qingqing tidak tahan mendekati Yu Chusin dan mengucapkan kata-kata kasar. Dia menyuruhnya berhenti mengganggu. Kenapa dia tidak pergi saja padahal sudah amnesia? Saat itu, Yu Chusin tidak menyembunyikan jawabannya. Lin Qingqing terkejut karena Yu Chusin tidak berpura-pura lagi. Dia ingin mengadu kepada Chu Chuoming. Yu Chusin tidak takut dan malah memprovokasi dengan menceritakan bahwa dia dan Chu Chuoming selalu tidur bersama beberapa hari ini. Mendengar itu Lin Qingqing sangat marah. Dia berusaha menahan diri untuk mengancam akan membawa Yu Chusin kembali ke pusat rehabilitasi. Melihat Lin Qingqing sudah marah dan kehilangan akal, Yu Chusin menasihatinya, meskipun dia tidak suka, dia harus menahan diri. Hari ini adalah hari penting bagi perusahaan. Dia berharap dia memperhatikan situasinya. Lin Qingqing yang kehilangan akal dengan jijik berkata, baginya hari ini penting, tetapi bagiku orang-orang ini hanyalah anjing-anjing yang berlutut memohon sepotong makanan yang aku berikan. Bibi Su Fang juga benar-benar, hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Saat itu, Xiao Ye menyelinap ke ruang siaran dan menyalakan pengeras suara sangat kencang tepat saat Lin Qingqing berbicara. Pesta menjadi sunyi, Su Fang menahan amarahnya dan melangkah maju, bahkan belum sempat mengatakan apa-apa. Yu Chusin dengan cepat menampar Lin Qingqing hingga jatuh karena telah menghina para dermawan yang membantu perusahaan. Dia dengan sopan meminta maaf kepada para pemegang saham karena Lin Qingqing terlalu senang dan minum terlalu banyak hingga bercanda keterlaluan. Di bawah tatapan semua orang, Lin Qingqing melarikan diri dengan malu hingga sepatunya terlepas. Pesta berakhir, semua orang diam-diam memuji cara Yu Chusin menangani masalah ini dan diam-diam menertawakan keluarga Lin. Melihat seluruh keluarga Chu Chuoming pulang dengan gembira, dia bahkan diejek oleh adik perempuannya sendiri. Lin Qingqing tidak bisa menahan rasa malu ini. Lin Qingqing kembali ke keluarga Lin dan dihukum berlutut. Lin Shuang tidak segan-segan menuangkan segelas air ke kepalanya. Dia menyampaikan pesan dari neneknya. Mulai sekarang dia tidak boleh ikut campur dalam urusan keluarga Lin, demi menghormati fakta bahwa dia adalah keturunan keluarga Lin. Lin Shuang juga mengingatkannya untuk membongkar pusat rehabilitasi yang tidak bermoral itu. Lin Qingqing tidak mendengarkan karena sekarang dia ingin mengungkap bahwa Yu Chusin berpura-pura amnesia. Dengan persetujuan Su Fang, dia menelepon kepala rumah sakit untuk datang memeriksa. Melihat dia masuk, Yu Chusin tiba-tiba terbayang kenangan traumatisnya. Dia dengan takut mengikuti pria itu masuk ke kamar sebelah. Saat ini, Su Fang sangat curiga dan bertanya lagi pada Lin Qingqing, apakah Yu Chusin benar-benar berpura-pura? Dia memastikan dengan pasti. Hanya Chu Chuoming yang tidak percaya, karena dia sudah membiarkan Dr. Liu memeriksa Yu Chusin, bagaimana dia bisa menipunya. Lin Qingqing berpura-pura mengungkapkan bahwa dia telah menyelidiki dan mengetahui bahwa You yang menghubungi Dr. Liu dan pernah menjadi teman sekelas SMA Yu Chusin. Dan diam-diam memicu Su Fang, apakah Yu Chusin berpura-pura amnesia dan kembali ke sini memiliki konspirasi dengan You Yang. Chu Chuoming tidak tahan lagi dan memotong pembicaraan. Dia tahu Lin Qingqing masih marah karena Yu Chusin kembali sehingga mereka tidak bisa menikah dan itulah sebabnya dia bertingkah seperti itu. Lin Qingqing membela diri bahwa dia hanya ingin membantu You Yang. Tetapi ketika Yu Chusin keluar, kepala rumah sakit melaporkan bahwa amnesia Yu Chusin adalah nyata. Lin Qingqing tercengang, menahan tatapan puas Chu Chuoming dan tatapan Yu Chusin. Dia menjadi sangat marah. Lin Qingqing berlari ke kantor kepala rumah sakit tetapi dia sudah kabur. Dia dengan marah menampar bawahannya dan menyuruhnya untuk mengejar pria itu. Saat ini, Yu Chusin bertemu Lin Shuang untuk berterima kasih. Dia adalah orang yang membantu Yu Chusin melarikan diri dari pusat rehabilitasi dan mengancam kepala rumah sakit. Lin Shuang melakukan itu untuk melindungi nama baik keluarga Lin.
Jika begitu Yu Chusin meminta agar kepala rumah sakit menyerahkan diri dan mengungkapkan semua yang telah dilakukan Lin Qingqing. Di pusat rehabilitasi ada banyak korban seperti dia, jadi dia ingin tempat itu hancur. Lin Xuang setuju lalu pergi. Di sisi lain, Xiao Ye sedang merawat kakak perempuannya tiba-tiba teringat saat pertama kali dia melihat Yu Chusin adalah ketika dia diganggu oleh pasien-pasien lain. Tapi Yu Chusin tidak menyalahkan kakak perempuan Xiao Ye karena dia mengerti penyakitnya. Xiao Ye tidak percaya kakaknya sakit, dia sangat membenci orang-orang yang telah menyakiti kakaknya sehingga dia bekerja sama dengan Yu Chusin. Mengakhiri kilas balik, dia menghubungi Yo Yang untuk bertanya apakah orang-orang Lin Qingqing yang mengawasinya sudah terpancing. Setelah mendengar jawabannya, dia menyuruhnya untuk memulai rencana. Lin Xuang dengan marah berlari masuk dan membanting telepon yang berisi video tentang kepala pusat rehabilitasi yang dicari. Setelah menontonnya, Lin Qingqing berusaha mempertahankan ekspresi sombongnya dan berkata tidak masalah. Jika ada masalah, ayahnya akan mengurusnya. Dan itu juga tidak akan memengaruhi keluarga Lin karena yang terdaftar adalah ayahnya. Setelah mengatakan itu, dia segera pergi. Segera setelah itu, wajah Lin Xuang yang tadinya marah langsung tersenyum. Dia segera menelepon Lin Xuang untuk melaporkan bahwa Lin Qingqing telah mengalihkan semua tanggung jawab kepada kepala rumah sakit untuk melarikan diri. Yu Chusin tidak khawatir karena sekarang dia sangat panik, jadi dia akan mengungkapkan petunjuk. Lin Xuang hanya perlu tenang di sana dan menerima keluarga Lin. Seluruh proses itu didengar oleh Yo Yang. Saat ini mereka berdua bertemu. Yu Chusin baru tahu bahwa dia juga menghilang selama setengah tahun. Tidak heran Lin Qingqing digosipkan, yang dikhawatirkan Yo Yang bukanlah dia melainkan Su Fang. Dia berpesan agar dia tidak tertipu oleh penampilan wanita itu. Sebelum dia pergi, dia memanggilnya kembali dan berpura-pura menyeka mulutnya. Saat itu juga, bawahan Lin Qingqing langsung mengambil foto. Di ruang rahasia, saat Xiao Ye masuk, dia melihat Yu Chusin merawat kakaknya. Mendengar kabar pusat rehabilitasi sudah dibongkar, dia tidak bisa menahan tangis. Saat itu Yu Chusin mengatakan dia sudah tahu tujuan Xiao Ye. Yo Yang sudah kembali ke keluarga Yo, tujuan mereka sudah tercapai, dia akan membalaskan dendam mereka. Xiao Ye merasa tidak ada yang bisa dia katakan lagi. Di keluarga Yo, saat Yo Yang muncul suasana menjadi tegang. Chu Chuoming mendengar Yo Yang mengatakan Yu Chusin ingin bercerai darinya dengan nada sombong yang membuatnya tidak bisa menahan diri untuk menikam. Lin Qingqing dengan cepat muncul untuk menahan dan menunjukkan kepada Chu Chuoming foto Yu Chusin dan Yo Yang. Melihat Su Fang dan dia marah, dia sangat senang jika sekarang mereka bercerai maka mereka akan tepat waktu untuk tanggal pernikahan awal mereka. Tiba-tiba Yu Chusin muncul, Lin Qingqing segera melangkah maju untuk memprovokasi tetapi dia langsung ditampar hingga jatuh. Sampai sekarang dia dan Chu Chuoming masih suami istri yang sah. Sedangkan Lin Qingqing terus ingin menjadi pelakor, dia berhak curiga bahwa dia telah menyakitinya hingga kehilangan anaknya. Jika dia menemukan bukti, Lin Qingqing akan menerima balas dendamnya. Saat ini Su Fang mengatakan Yu Chusin sudah terlalu berlebihan. Yu Chusin tertawa sinis dan mengatakan dia harus menjaga citra baiknya yang membuat wanita itu tidak bisa berkata-kata. Chu Chuoming dengan marah mengatakan Yu Chusin masih memiliki kepercayaan diri untuk mengatakan ini. Kata-kata ini membuat Yu Chusin meledak. Apakah Chu Chuoming masih laki-laki? Saat dia difitnah dan kehilangan anaknya, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu sedang bersiap untuk menikah? Sekarang, situasinya terulang, kamu malah percaya. Apakah ini perlindungan seumur hidup yang kamu janjikan? Yu Chusin menyeka air mata terakhirnya, mereka ingin bercerai. Dia melempar kertas perjanjian pembagian, setuju untuk bercerai. Su Fang melihat dari kertas perjanjian pembagian dan sangat marah hingga pingsan. Ketika Yo Yang keluar, Lin Qingqing menghentikannya. Dia ingin tahu apakah Yu Chusin benar-benar amnesia. Untuk membuatnya tetap berbicara, dia menggunakan rahasia bagaimana orang tua Yo yang meninggal sebagai syarat untuk bernegosiasi. Di sisi lain, Chu Chuoming memasuki kamar dengan lelah. Dia teringat masa lalu di mana dia memberikan perjanjian untuk ditandatangani agar dia menjadi pemegang saham perusahaan. Tapi Yu Chusin mengembalikannya. Dia bersamanya karena cinta murni tanpa perlu bantuannya membuat Chu Chuoming termenung. Di sisi lain, Su Fang terengah-engah berbaring di tempat tidur. Yu Chusin datang untuk merawatnya. Tetapi Su Fang berpikir dia memiliki konspirasi. Dia menyuruhnya untuk mengajukan syarat untuk ditukar dengan saham. Yu Chusin ingin bekerja di perusahaan keluarga Yo. Tetapi wanita itu tidak ingin dia membuat masalah lagi. Yu Chusin mengancamnya jika dia tidak setuju dia akan memberikan sahamnya kepada keluarga Lin. Akhirnya Su Fang menerimanya untuk menjadi asisten direktur, asalkan dia bertanggung jawab atas segalanya. Dia tidak akan ikut campur lagi dalam urusannya dengan Chu Chuoming. Malam itu pengasuh diam-diam merekam video melalui celah pintu. Pengasuh diam-diam merekam video melalui celah pintu, melihat Chu Chuoming marah karena Yu Chusin mengambil saham untuk mengancam sehingga dia menamparnya, tetapi karena hanya mengintip jadi tidak terlihat jelas. Ketika dia melihat Yu Chusin lari sambil memegangi wajahnya, wanita itu menjadi lebih yakin dan mengirimkannya kepada Lin Qingqing. Keesokan harinya, Yu Chusin pergi bekerja dengan wajah dingin. Chu Chuoming memanggilnya dan memberinya syarat. Sebelum penggabungan kedua perusahaan,
dia tidak ingin ada rumor perceraian. Yu Chusin setuju, berpura-pura seperti ini sangat mudah baginya, hanya tinggal dia saja. Menanggapi kata-katanya, Chu Chuoming mengencangkan pelukannya di pinggangnya sebagai peringatan lalu menggenggam tangannya dan pergi. Keduanya seperti pasangan bahagia memasuki perusahaan. Yu Chusin menggantikan Chu Chuoming untuk berjabat tangan dengan Lin Qingqing menyambutnya sebagai rekan kerja. Ketika Lin Qingqing kembali ke kamarnya, dia melewati seseorang yang mencurigakan. Setelah menonton semua video, dia masih tidak yakin apakah Yu Chusin benar-benar amnesia. Khawatir tentang masalah yang dia lakukan pada orang tua Yu Chusin akan terbongkar, dia menelepon gadis hot itu. Melihat mereka mengatakan semuanya normal, dia merasa lebih lega. Tapi dia tidak tahu ada alat perekam di bawah meja. Di sisi ini, orang yang mencurigakan itu adalah Xiao Ye yang mengajak Yu Chusin keluar untuk berbicara. Dia memberikan rekaman itu kepada Yu Chusin dan meminta maaf atas sikapnya yang berubah sebelumnya. Yu Chusin tidak menyalahkannya, hanya tidak ingin Xiao Ye terlibat dalam masalah ini dan melakukan kejahatan. Xiao Ye akan mendengarkan dan tidak akan menguping lagi. Tapi alat perekam itu telah ditemukan oleh asisten Lin Qingqing. Dia dengan cepat mengambil foto Xiao Ye dan menutupi wajahnya. Menyadari petugas perbaikan adalah Ye kecil. Ye kecil tidak mendengarkan nasihat Chusin, tetapi terus menguping. Tiba-tiba ada suara bising yang membuatnya sakit telinga. Berpikir dia telah ditemukan, dia mendengar suara Qingqing. Dia tahu betul niat Fang Tua untuk mempertahankan sahamnya, jadi dia ingin membalas dendam padanya, sehingga dia tidak bisa lagi mendukung Chusin. Dia hanya perlu memberitahu Chuming, dan orang lain yang menyentuhnya tidak akan memiliki akhir yang baik. Pada awal pertemuan, Qingqing melihat Chusin duduk di tempat Fang Tua dan dengan sinis mengejek, tetapi Chusin membalas bahwa dia adalah asisten ketua dan perwakilan ketua yang duduk di sini. Berusaha menahan diri, Qingqing hari ini di pertemuan memilih orang untuk membuat rencana penggabungan dua perusahaan di bidang perhotelan dan jasa. 3 orang yang mengikutinya memiliki prestasi dan kemampuan luar biasa yang dia ingin Chuming pilih. Dia melihat kenalan lama, direktur uang yang pernah melakukan bisnis curang dan ditemukan olehnya saat menyamar sebagai magang. Pria itu melihatnya tetapi tidak berani mengangkat kepalanya. Karakternya harus baik, Chusin menambahkan. Dia telah bekerja dengan direktur uang selama 4 tahun dan semua orang memuji dia baik. Chuming merasa itu tidak terbukti, jadi dia ingin mengadakan evaluasi internal antara 3 kandidat. Chusin setuju dan memprovokasi Qingqing. Dia ragu-ragu sejenak lalu setuju dan pertemuan berakhir. Direktur uang memintanya untuk mengganti orang lain. Qingqing menahan amarahnya dan setuju. Mendengar laporan asisten bahwa Yo yang telah menerima dokumen dan memblokirnya, dia menjadi lebih marah. Yang dia pedulikan adalah sejak kapan Chusin dan Chuming saling kenal. Asistennya mengatakan mereka berlatih bersama di perusahaan dan kemudian melanjutkan, dia tidak menerima. Chusin pasti tahu Chuming adalah tuan muda, jadi dia mendekatinya. Jika tidak ada, dia akan membuatnya seolah-olah ada untuk mengusir Chusin dari sini. Qingqing memerintahkan asistennya untuk memberitahu 2 orang lainnya untuk membantunya sekali lagi, lalu dia akan membawa mereka ke luar negeri. Di sisi lain, Chusin membakar foto direktur uang. Dia telah menyingkirkan cakar Qingqing yang lain. Saat ini, Ye kecil melaporkan bahwa pencariannya terhadap selebriti internet Tong Tong dan pacarnya tidak berjalan dengan baik. Chusin tidak khawatir, dia akan bertemu mereka. Ketika dia mendengar Yo yang menerima dokumen Qingqing, dia sedikit khawatir. Dia akan menemukan kesempatan untuk menjelaskan, dia tidak ingin dia terjerumus. Tiba-tiba bel berbunyi, rekan kerjanya menyuruh Chusin untuk melihat intranet. Ketika dibuka, seseorang berkata bahwa saat dia berbicara dengan Chusin, dia mengungkapkan identitas Chuming. Chusin menggunakan uang untuk menyuapnya untuk mengatur kerjasama dengan Chuming agar menjadi istri dari keluarga kaya. Video itu diposting dan membuat semua orang membicarakannya. Kata-katanya sangat tulus sehingga Chuming teringat masa lalu. Dia pernah memohon kepada ibunya untuk magang 1 tahun sebelum menjadi manajer umum. Saat itu, Chusin adalah mentornya. Dia memiliki kepribadian yang lurus dan jelas, selalu membantu karyawan baru. Dia yang memperingatkan dia untuk tidak bertanya jika dia melihat dana yang ambigu. Dia tidak ingin dia diintimidasi. Melihat gadis yang suka mengeluh tetapi baik hati ini, Chuming jatuh cinta. Saat mereka berdua makan siang bersama, Chusin dengan sederhana menawarkannya ceker babi buatan ayahnya. Melihat gadis berkarakter ini, dia semakin menyukainya. Dia telah menyadari tatapan anehnya dan telah memperingatkan. Di tengah-tengah sekolah, ayah Chusin memanggilnya untuk perjodohan. Dan ini membuat Chuming lebih bertekad untuk menyatakan perasaannya padanya. Dia datang ke acara perjodohan dan mengaku sebagai pacar Chusin untuk merusak perjodohan itu. Memikirkan ini dan mendengar kata-kata dalam video membuat Chuming berpikir. Sementara itu, Chusin mendengar fitnah
itu dan tersenyum sinis. Dia teringat masa lalu. Hari ketika Chu Ming diumumkan sebagai manajer umum perusahaan, itu membuatnya terkejut dan khawatir. Dia perlahan memanggil Ye kecil dan bertanya apakah gadis di video itu terlihat sangat familiar. Ye kecil menyadari itu adalah selebriti internet Tongtong. Seperti yang Chu Xin duga, mereka akan bertemu lagi cepat atau lambat. Saat ini, Ye kecil paling khawatir jika video ini merugikan perusahaan, itu akan memengaruhi Chu Xin. Chu Xin tidak khawatir. Jika dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, itu akan menjadi lapisan pelindung tambahan baginya. Jika tidak, itu terserah takdir. Ternyata perusahaan memanggilnya untuk rapat. Masalah video ini telah menyebabkan saham perusahaan turun. Mereka mengatakan dia melanggar ketentuan kontrak. Jika dia menyebabkan kerugian langsung pada perusahaan, sahamnya akan ditarik. Jadi Dewan Direksi memutuskan untuk mencopot jabatannya. Chu Xin dengan tenang setuju. Di sisi lain, Fang Tua mendengar berita itu. Dia senang dan berjanji pada King King bahwa apapun yang menjadi miliknya akan dia berikan padanya. Kali ini, dia melakukan hal yang sangat benar. Di hari lain, Chu Xin bertemu dengan Yo Yang dan menasihatinya untuk bersikap rasional dan tidak dimanfaatkan oleh King King. Yo Yang tidak ingin membicarakan masalah ini. Dia datang ke sini untuk memberinya informasi tentang lokasi-lokasi di mana selebriti internet Tongtong mungkin muncul. Di hutan yang sepi, selebriti internet Tongtong dan pacarnya berkemah untuk melarikan diri. Sekarang Tongtong merasa sakit hati dengan sikap King King yang berubah. Pacarnya bahkan ingin memeras King King untuk sejumlah uang tambahan. Dia tidak khawatir karena apa yang mereka lakukan pada King King sangat banyak, dia pasti akan takut. Mereka tidak tahu Ye kecil telah menemukan mereka. Sementara itu, Chu Xin pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi orang tuanya. Melihat orang tuanya masih terbaring tidak sadarkan diri, dia diam-diam meneteskan air mata. Dalam suasana duka itu, di keluarga Yo, Fang Tua mendesak Chu Ming saat ini untuk mengambil kembali saham Chu Xin dan menceraikannya. Sekarang semua orang menganggapnya sebagai korban. Meskipun mengusir Chu Xin, itu masuk akal. Biarkan Chu Xin menanggung nama buruk. Chu Ming tidak setuju dengan cara yang tidak etis ini. Fang Tua menambahkan, meskipun dia tidak menyukai King King, dia adalah orang yang paling cocok. Perusahaan dibangun oleh ayah Chu Ming dengan nyawanya, jangan biarkan runtuh. Dia diam-diam menekan, jangan membuat ibu dan ayah kecewa. Chu Ming menekan perasaannya dan mengatakan dia akan berpikir lagi. Kembali ke tempat Tongtong melarikan diri, dia sekarang bahkan berpikir untuk lari ke luar negeri dan membawa orang tuanya bersamanya. Chu Xin berjalan mendekat dan dengan sinis mengejeknya karena terlalu berbakti. Dia pikir dia tidak punya orang tua sehingga dia menyakiti orang lain. Mereka berdua berpura-pura tidak mengenal Chu Xin, dia tidak peduli dan berbicara terus terang. Setengah tahun yang lalu, mereka berdua datang ke restoran orang tuanya untuk membuat bukti palsu. Mereka merekam video, membuat cerita bahwa makanan di restorannya tidak higienis, dia sengaja memimpin penggemar untuk melakukan perundungan siber pada orang tuanya. Setelah itu, orang tuanya mengalami kecelakaan. Apakah ledakan itu benar-benar kecelakaan atau ada hubungannya dengan mereka berdua? Dia masih sangat curiga. Kemudian mereka memintanya untuk bertemu lagi untuk menyelesaikan masalah, tetapi mereka memfitnahnya berselingkuh. Kali ini, mereka menyamar sebagai karyawan yang berhenti untuk mengungkapkan cerita bahwa dia mendekati dan merayu Yo Chu Ming. Namun mereka berdua masih berusaha menyangkal. Saat ini, Ye kecil membawa sebuah koper berisi uang dan meletakkannya di depan mereka. Chu Xin mengatakan berapapun yang diberikan King King kepada mereka, dia akan membayarnya 2 kali lipat. Saat Tongtong dan pacarnya berdebat, Ye kecil mengambil foto mereka. Chu Xin mengancam jika dia mengirim foto ini ke King King, mereka berdua akan tahu konsekuensinya. Pikirkan baik-baik, lalu hubungi dia. Di sisi lain, Tongtong terus mendesak King King, yang dengan kesal setuju. Saat ini, dia datang ke hadapan ayahnya dan bertanya dengan hormat apakah dia harus mengambil alih saham keluarga Yo, tetapi ayahnya menolak, tidak ingin berurusan dengan Fang Tua. Dia tidak puas dan terus berbicara, tetapi ayahnya meliriknya. King King langsung diam, terlalu kesal dia mengirim pesan ke asistennya untuk membereskan 2 orang itu. Di sisi lain, pacar Tongtong ingin keluar untuk mencari udara segar, tetapi dia dipukul hingga pingsan oleh seseorang. Tongtong mencari pacarnya San Li, tetapi dia juga dibekap hingga pingsan. Ketika dia sadar, dia diikat erat dan ada telepon yang terhubung. Dikatakan bahwa King King hanya memberikan 1 tiket pesawat, pacarnya telah memilihnya untuk melarikan diri. Sementara itu, dia harus mati. Di telepon dia menyuruh San Li untuk melakukannya. Seseorang dengan bayangan memegang bensin menyebar di seluruh tenda. Tongtong yang sangat panik mengumpat bahwa dia adalah penjudi sehingga dia menerima uang dari King King. Dan dia adalah orang yang diam-diam membuka katup tabung gas restoran sehingga menyebabkan ledakan. 2 hal itu dia yang melakukannya, dia hanya membantu. Saat itu pintu tenda terbuka, bayangan di luar adalah Ye kecil. Chu Xin penuh kebencian melangkah masuk, seperti yang dia duga itu bukan kecelakaan. Saat ini, Tongtong berdiri di depan kamera menjelaskan kejadiannya. San Li yang setengah sadar bangun dan mengumpat agar dia diam. Chu Xin mendekat untuk memberikan tekanan. Tongtong sudah mengaku, bagaimana dengan dia? Jika dia tidak mau,
Dengan video ini King King juga akan membalas dendam, lalu dia langsung berbalik. Dia ketakutan dan setuju, dia menyuruhnya untuk menjamin keselamatannya lalu dia akan menyerahkan diri. Chusin setuju, hanya saja sekarang belum saatnya. Sunli, yang nyawanya selamat, menghela napas lega, rasa bersalahnya memuncak, dia menundukkan kepala meminta maaf kepada Chusin, tetapi tidak diterima. Di sisi lain, King King memanggil pemegang saham dan bertanya apakah mereka ingin membeli saham. Mendengar bahwa jika orang-orang itu membelinya, mereka juga akan membayarnya kepada Fang Tua, dia sedikit mengubah suaranya tetapi segera menyembunyikannya. Tapi sekarang dia tidak terlalu khawatir, karena wanita itu belum tentu hidup lebih lama darinya. Saat ini, asisten melaporkan bahwa Tong Tong dan Sunli hilang. King King belum selesai marah, sebuah video yang diduga pengakuan dosa Tong Tong dan Sunli diposting. Video itu menceritakan kejahatan yang telah mereka lakukan. King King yang kehilangan akal menyuruh asistennya untuk mencari mereka atau anggota keluarga mereka dan mengancam mereka. Dia ketakutan menonton sejenak tetapi masih belum melihat mereka mengakuinya. Ini membuatnya bingung, mungkinkah bukan Chusin yang menemukan mereka. Di sisi lain, Chu Ming mendengar tentang hal-hal yang mereka lakukan untuk menyakiti Chusin. Dia marah dan mengepalkan tangannya. Dia berbohong dan menelepon Chusin, mengatakan dia ingin bertemu dengannya. Tapi Chusin melarangnya dan mengatakan dia harus memainkan perannya dengan baik. Jika mereka berdua bertemu sekarang, rencana mereka akan terbongkar. Chu Ming dengan patuh mendengarkan, tetapi tidak bisa fokus bekerja. Kembali ke masa lalu, Ye Kecil mengiriminya foto Chusin yang disiksa di rumah sakit jiwa selama setengah tahun. Ye Kecil menjelaskan bahwa ketika Yo yang datang untuk membuat masalah, itu diatur olehnya. Karena ia tahu Chusin sangat mencintai Chu Suming, ia rela menanggungnya sendiri daripada menyakiti pria itu dan grup Lin yang paling ia pedulikan. Mendengar ini, Suming tidak dapat menahan diri untuk berlari ke sisi Chusin. Ia memeluknya erat dan meminta maaf. Melihatnya tampak bingung dan tidak tahu apa-apa, ia merasa lebih lega karena ia amnesia. Tiba-tiba Chusin tertawa kecil. Ia menyeka air mata pria itu dan mengatakan bahwa ia tidak amnesia. Ia melakukannya karena ingin melawan Lin King King. Mendengar ia menceritakan semuanya, ia ingin membalas dendam pada mereka, tetapi Chusin memintanya untuk terus berpura-pura membencinya agar Lin King King lengah dan membuat kesalahan. Oleh karena itu, terjadilah adegan ia mengurungnya di kamar yang direkam oleh Lao Gong. Lao Gong tidak berani melihat, jadi ia tidak tahu bahwa orang yang sebenarnya dipukul adalah Suming. Memikirkan hal ini, Suming tidak menyangka bahwa menikah dengannya telah membuatnya menderita begitu banyak. Ia berpikir sejenak lalu mengajak King King makan malam bersamanya malam ini. Suming percaya atau tidak, Suming berpura-pura mengatakan bahwa sejak Chusin mengancamnya dengan saham, ia sudah tidak lagi mempercayainya. King King dengan gembira mengatakan bahwa video ini adalah ulah Chusin yang ingin mencelakainya. Orang-orang ini sungguh jahat. Suming dengan dingin berkata bahwa jika salah, maka pantas dihukum. Ia telah melihat semuanya dengan jelas, jadi ia akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu King King mendapatkan hal-hal yang pantas ia dapatkan. Mendengar ini, King King sangat senang dan menggenggam erat tangan Suming, mengatakan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkannya. Suming dengan dingin menepisnya lalu mengatakan bahwa mereka harus memikirkan bagaimana cara menghadapi mereka terlebih dahulu. King King tidak curiga dan bahkan bangga karena dirinya lebih unggul dari Chusin. Di sisi lain, Su Fang memuji cara Chusin membalas serangan. Su Fang bertanya apakah dia percaya. Tetapi dia tidak peduli tentang itu, dia hanya peduli bahwa berkat Chusin Group mendapatkan keuntungan besar. Dia tidak mau menarik kembali sahamnya. Suming yang sudah lama menguping masuk dan tidak setuju. Dia menentang dengan keras. Su Fang melihat itu menyuruhnya diam, dia tidak akan menarik kembali sahamnya, bahkan akan memberikan Chusin jabatan direktur eksekutif. Saat ini di kantor pusat perusahaan, rekan-rekan Chusin membawa banyak hadiah untuknya, mengatakan itu diberikan oleh penggemar. Saat mereka mengobrol dengan gembira, King King datang mengejek, menyuruhnya cepat menyerahkan sahamnya. Chusin menjelaskan bahwa ia telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkannya, bagaimana mungkin ia menyerahkannya. Menangkap peluang, King King terus memprovokasi, tetapi terkejut oleh lambaian tangan Chusin, dan dimaki olehnya sebagai orang yang tidak berguna. King King yang kesal kembali ke kamar dan menampar asistennya, memaki dia sebagai orang yang tidak berguna. Asisten itu diam menahan, matanya dipenuhi kebencian. Di sisi lain, Suming membaca komentar dari warganet yang mengatakan mereka menyukai Chusin, ingin merawatnya dan merebutnya. Ia marah dan membanting gelas ke lantai hingga pecah, membuat King King yang baru saja masuk ketakutan. Ia pikir pria itu membenci Chusin, jadi ia menambahkan bahwa Chusin baru menjabat sudah menjadi penanggung jawab rencana, bahkan menandatangani kontrak dengan perusahaan lain, bertingkah seolah perusahaan ini milik keluarga Yu. Mendengar ini, Suming marah dan pergi. Saat ini Chusin memulai rencana balas dendam untuk anaknya. Ia meminta Xiao Ye menyelidiki Gan Mei yang berada di bawah pengawasan. Menurut psikologi kriminal, pelaku kejahatan sering suka melihat penderitaan korbannya, jadi petunjuk bisa ditemukan dari sana. Tepat setelah menyelesaikan panggilan telepon, Suming masuk dan menanyakan tentang tanggung jawabnya tanpa persetujuannya. Chusin mengatakan ia mendapat persetujuan dari Dewan Direksi dan Ketua Lin,
yang membuatnya tidak bisa berkata-kata dan pergi dengan marah. King yang perlahan pergi dipanggil kembali oleh Susin untuk melihat foto-foto. Melihatnya wajahnya berubah. Itu adalah foto Tong Tong dan Sanli. Mendengar Susin mengatakan bahwa mereka berdua tidak menyebutkan siapa dalangnya, ia menghela napas lega. Susin maju ke hadapannya dan berkata bahwa ia akan menangkap ekornya. King saat ini tidak berkata apa-apa, memalingkan wajah dan pergi. Kembali ke ruang kerjanya, ia dengan cemas menunggu asistennya melapor. Dan benar saja, kedua orang itu jatuh ke tangan Susin. Ia panik, tidak mengerti mengapa Susin belum mempersulitnya. Pasti kedua orang itu tidak berani bicara. Ia ingin mencari seseorang tetapi para kaki tangannya sudah disingkirkan oleh Susin. Mendengar ini, ia dengan marah menatap asistennya, memutuskan untuk berlari pulang meminta bantuan ayahnya, tetapi ia tidak setuju karena ia adalah putrinya sendiri. Ia hanya menunjukkan satu jalan padanya. Saat ini Suming dan Susin seperti air dan api. Selama ia mengaitkan perbuatannya dengan Chu Suming, maka grup Yo saat ini tidak bisa berpaling dan akan membantunya. Saat ini, King dan Suming kembali ke grup Yo untuk meyakinkan Su Fang agar mengambil kembali kekuasaan Susin. Ia berpura-pura membenci, mengatakan ibu tidak akan senang. Ia juga tidak ingin King terlibat dalam masalah ini. Mendengarnya ia gembira dan mengatakan meskipun semua orang tidak menyukainya, ia tidak akan meninggalkannya. Ketika mereka berdua menceritakan hal-hal itu, Su Fang sudah tahu tetapi saat ini ia melihat Susin tidak ada masalah. King dengan cerdik mengatakan Susin menganggap Suming sebagai pajangan, tidak melaluinya. Su Fang menghela napas. Prinsip perusahaan adalah keuntungan utama. Jika tidak dapat membawa hal baik, maka terimalah menjadi pajangan. Suming menatap dengan kesal, memanfaatkan kesempatan ini King memeluknya dan menyatakan perasaannya. Di sisi lain, Susin sudah berhasil membuat janji dengan orang yang ia inginkan, sekarang menunggu hasil dari pihak Suming. Di layar laptop ada video, ia dan King minum, ia pura-pura mabuk di depan King dan berpura-pura membenci Susin dan ingin ia mati. Melihatnya sudah bertekad. King dalam keadaan mabuk menceritakan perbuatannya setengah tahun yang lalu yang merusak rem mobil Susin sehingga ia kehilangan anaknya. Ia mengatakan ia menyuruh orang, ia hanya turun untuk memeriksa dan meminta direktur rumah sakit untuk mengurung Susin di pusat rehabilitasi. Suming dengan tenang menyelidik apakah mobil itu sudah ia hancurkan karena kotak hitam mobil akan meninggalkan bukti. Sampai di sini King tersenyum kecil lalu pergi mengambil anggur. Di dalam mobil, Susin dan Xiao Ye merasa sedikit cemas, sudah waktunya bertemu dengan orang yang dijanjikan sehingga Xiao Ye pergi. Melihat orang itu Susin sedikit terkejut. Orang yang ditemui Xiao Ye adalah asisten King. Ia pernah menjadi teman kakak Xiao Ye. Xiao Ye curiga mengapa saat kakaknya dicelakai ia tidak membantu. Ia juga memiliki kesulitan jika membantu maka yang akan dimasukkan ke pusat rehabilitasi adalah dirinya. Waktu mendesak, asisten itu tidak ingin banyak bicara, meskipun rekaman pengawasan telah dihapus, tetapi asisten itu masih menyimpan salinannya. Semua hal yang diminta King ia lakukan telah ia simpan. Untuk ia serahkan harus ada alasan, yang ia inginkan adalah membuat King hancur reputasinya. Ia ingin mereka meluncurkan pukulan mematikan dan bukan ia yang terlibat. Susin mendekat dan menunjukkan video pengakuan King. Asisten itu ragu-ragu dan mengatakan akan mempertimbangkannya. Di sisi lain, King yang terlihat mabuk ternyata sangat sadar. Ia telah merekam ucapan Suming yang ingin Susin mati. Ia tertawa puas ingin melihat bagaimana ia melakukannya. Asisten itu melaporkan pertemuannya dengan Susin kepada Susu. Ia tidak ingin memengaruhi Susu yang telah banyak membantunya. Susu tidak peduli dan menyuruhnya melakukan saja. Orang yang berbuat jahat harus dihukum, yang membuat tekad asisten itu semakin bulat. Yo yang menghilang beberapa hari ini telah mencari sopir yang pernah bekerja di keluarga Yo. Setelah berbincang-bincang dan bertanya, ia juga bertanya tentang rahasia kematian orang tuanya. Melihat sopir itu ragu-ragu, ia mengungkapkan kenyataan bahwa ia menderita kanker. Ia telah berusaha menyelinap keluar untuk mencari tahu kebenaran, karena toh ia akan segera meninggal jadi ia tidak ingin ada penyesalan. Sopir itu baru setuju. Sementara itu, King kembali ke keluarga Lin dan melihat Direktur Zheng. Ia segera berlari menghampiri tetapi dihalangi oleh ayahnya. Direktur Zheng datang untuk pamit dan menyerahkan diri. Mendengarnya ia ketakutan dan bertanya apakah ayahnya meninggalkannya. Ayahnya dengan marah mengatakan dialah yang meninggalkan dirinya sendiri lalu pergi. Susu menghentikannya dan mengejek, sekarang keluarga Lin seharusnya ia warisi. Ayah sudah tahu betul sifat King yang picik, suka mengambil barang orang lain. Bagaimana grup bisa berjalan jika jatuh ke tangannya? Susu menasihatinya untuk menyerahkan diri. King tidak terima semua orang melakukan hal itu. Ia menyalahkan mereka karena memaksanya mendekati Suming sehingga ia melakukannya. Ia hanya punya Suming sebagai harapan terakhir tetapi ketika menelepon ia juga tidak mengangkatnya. King panik dan memecahkan vas bunga.
Tiba-tiba ia melihat alat perekam di sana yang disembunyikan Susu. Sementara itu, Susin tiba di tempat janji. Asisten itu bertekad memberikan semua bukti kepada Susin. Di tengah jalan pulang, asisten itu menelepon Susin untuk kembali. Ternyata King telah menangkap asisten itu dan memaksanya memancing Susin datang. King berhasil menangkap anak buahnya yang mengkhianatinya, lalu dengan marah menodongkan pisau ke lehernya. King tanpa sengaja mendengar Suming menelepon Susin tentang terus berpura-pura mengkhianati Susin agar tetap di sisinya. Lalu ia menyuruh orang mengawasi rekan kerjanya dan memergoki ia sedang memberikan bukti kejahatannya kepada Susin. Di sisi lain, ia juga ditinggalkan oleh keluarganya. Susu membawakan paspor dan sejumlah uang untuk meminta King kabur ke luar negeri agar Susu yang menjadi pewaris keluarga Lin. Tetapi King sudah bersiap sebelumnya dan menculiknya. Susin juga datang untuk menyelesaikan hutang terakhir, dan ia juga ditangkap. Jadi sekarang di tangan King ada anak buah yang telah mengkhianatinya. Susu, adik perempuan yang selalu bersaing dengannya untuk warisan, dan Susin, orang yang membuatnya kehilangan segalanya. Setelah semua yang ia lakukan, pada akhirnya ia tidak mendapatkan apa-apa selain reputasi yang hancur. King tidak menyerah dan seolah menjadi gila. Ia mengambil pisau dan berlari ke arah Susin tetapi berhasil dihentikan. Setengah tahun di rumah sakit jiwa, Susin telah belajar banyak hal, termasuk pertahanan diri. Ia melepaskan ikatan, menghindari serangan King dan membuatnya terjatuh ke tanah. Dua anak buah menyerang dan menusuk dengan pisau, tetapi Suming dengan cepat datang dan menahan serangan itu. Menangani kedua anak buah itu dengan mudah. King yang melarikan diri ditendang Xiaoye hingga terjatuh. Meskipun ia memohon, mereka bertiga tetap melapor ke polisi. King harus membayar atas kejahatan yang ia lakukan. Direktur Zheng Rumah Sakit Jiwa juga telah ditangkap saat melarikan diri. Kakak Xiaoye yang sempat amnesia kini berangsur pulih. Ayah King masih menikmati hidupnya yang mewah dengan santai. Ia mengatakan kepada Su Fang bahwa ia tidak menyesal atas King karena ia tidak pernah menginvestasikan apapun padanya. Su Fang membenarkan bahwa memang demikian, hanya Susu yang merupakan anak dari ia dan pria itu. Presiden Direktur Lin dan Su Fang berdiskusi tentang kerjasama antara dua keluarga. Su Fang berpendapat bahwa Chu Chusin dan Yo Chuming bekerja sama dengan baik. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menggunakan tangan mereka berdua untuk menyingkirkan lintah-lintah yang tidak berguna di perusahaan. Presiden Direktur Lin setuju, jika melakukannya maka akan membuat hubungan mereka berdua renggang dan posisi mereka di perusahaan terancam. Chu Chusin dan Yo Chuming sedang berdiskusi tentang sosok asli Suo. Sekalian juga pergi menemui orang ini sebentar. Tak disangka gadis itu datang ke perusahaan hanya untuk bermain game, bahkan tidak mau menghadiri acara pelantikan wakil direktur. Dia bilang sangat percaya pada kemampuan Chu Chusin dan Yo Chuming dan akan selalu mendukungnya. Dia melakukan ini hanya demi ayahnya saja. Setelah selesai bicara langsung pergi bermain. Tepat pada saat ini, Chuming memecah sepupunya karena menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan pekerjaan sembarangan tidak ada bedanya dengan parasit di perusahaan. Meskipun tidak terima, sepupunya tidak bisa berbuat apa-apa selain pergi mencari Su Fang untuk meminta bantuan. Di sisi lain, Chusin telah mensurvei staf-staf berbakat di perusahaan untuk mengisi posisi yang kosong. Dia juga diberitahu oleh Chuming tentang 10% saham perusahaan yang dipegang oleh Foreign Trust Fund. Itu adalah dana agar keturunan keluarga Yo melanjutkan karir dan berkembang. Tepat pada saat ini, informasi bahwa 3 kontraktor menarik dana secara bersamaan meskipun harus membayar kompensasi tiba. Chusin dan Chuming terpaksa mencari pemasok lain untuk menyelamatkan situasi. Tetapi mereka tetap tidak datang dan memberikan alasan yang sangat tidak masuk akal. Saat ini sepupunya datang dan berbicara dengan angkuh. Su Fang juga datang dan mengumumkan bahwa jabatan sepupunya tetap utuh sementara dia dan Chusin akan diskors dari pekerjaan. Tetapi menurut jumlah saham perusahaan, dia tidak diperbolehkan melakukan hal itu. Namun Yao Ming muncul dan menyumbangkan sebagian kecil sahamnya dan membalikkan keadaan. Dengan bantuan Yo Yang, Su Fang memiliki hak penuh untuk memecat Chusin dan Chuming dari perusahaan. Keduanya bertanya-tanya tidak menyerah tetapi mendapatkan kembali sikap dingin Su Fang. Yo yang tersenyum sinis dan mengejek karena tidak menyangka saham yang ditinggalkan kakeknya kini sangat berguna. Dia melakukan itu karena ingin membalas dendam untuk ayahnya. Bertahun-tahun lalu, karena ayah Yo Ming, Yo Sheng, yang egois menindas dan mengambil alih perusahaan, ayah Yo yang harus hancur. Dia sendiri yang merebut hak waris dan mendapatkan perlakuan istimewa dari kakeknya sehingga menjadi sombong dan harus menerima karmanya di kehidupan anak. Adapun Su Fang, dia hanyalah ibu tiri sehingga bisa dimaafkan. Sekarang dia harus bangkit dan membuat Chuming hancur, menanggung dosa-dosa yang ditinggalkan ayahnya. Sebelumnya,
Yo yang telah mendatangi Su Fang dengan niat untuk bekerja sama untuk membalas dendam. Dia melihat konspirasi Su Fang untuk menjadikan Chu Ming sebagai boneka dan juga mengetahui niatnya untuk mengambil alih perusahaan Yo Cheng untuk dirinya sendiri. Su Fang juga merasa segan padanya, tapi sekarang dia hampir mati dan tidak punya apa-apa di tangannya, hanya ingin membalas dendam sedikit. Su Fang setuju dan secara terbuka mengumumkan Yo yang sebagai direktur utama di perusahaan menggantikan Chu Ming dan Chu Xin. Yo yang menjabat merasa bangga menahan Chu Ming, mengatakan bahwa dia hanyalah orang yang tidak kompeten dan jumlah saham itu belum tentu bisa dipertahankan. Tepat ketika Chu Ming hendak menyerang balik Yo Yang, Chu Xin muncul dan membantunya menenangkan diri. Chu Xin dan Chu Ming pergi di tengah kemenangan Yo Yang. Meskipun ada sedikit penyesalan, ini adalah niat baik, anggap saja sebagai persiapan untuk kembalinya mereka di lain waktu. Chu Ming sudah lama tahu bahwa dirinya adalah boneka di tangan ibu tirinya, sehingga ia melamar untuk bekerja sebagai trainee di perusahaan Yo. Saat ini ia bertemu Chu Xin sebagai pembimbing. Maka keduanya bertemu dan bekerja sama, setelah itu baru memiliki perasaan. Dia menyesal bahwa meskipun sudah tahu sebelumnya, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Chu Xin menghibur dan mengatakan bahwa mereka tidak hanya berdua. Di pangkalan, mereka berdua bertemu Yo Yang untuk berdiskusi. Ternyata ini adalah rencana mereka bertiga dari awal. Mereka memainkan sandiwara agar Su Fang menunjukkan wajah aslinya dan mengungkapkan celah serta konspirasi untuk memonopoli perusahaan Yo menjadi perusahaan Cheng miliknya sendiri. Tapi Chu Xin tidak percaya kenapa dia melakukan itu. Anak kandung tidak ada, kerabat yang tidak kompeten pun bisa. Tiba-tiba Chu Xin merasa ada yang tidak beres dengan tanggal lahir Suo Suo dan mereka bertiga menemukan petunjuk bahwa Suo Suo bukan anak kandung keluarga Lin. Sangat mungkin itu adalah anak haram Lin Dong dan dia membawanya pulang untuk diasuh. Kebetulan Suo Suo dan Su Fang memiliki golongan darah O, jadi sangat mungkin mereka adalah ibu dan anak dan Suo Suo mendapat keuntungan paling banyak. Perusahaan Lin dan perusahaan Yo pasti saling berhubungan karena tujuan ini. Hubungan antara Su Fang dan Tuan Lin perlahan-lahan terungkap. Jika kebenaran seperti itu, maka Yo Zheng yang sudah merencanakan seumur hidupnya akan dikhianati dan kehilangan segalanya. Semua orang setengah percaya setengah ragu, segera menyelidiki kembali kejadian-kejadian penting di perusahaan. Pada waktu Suo Suo lahir, Su Fang juga memiliki urusan untuk pergi ke luar negeri untuk mengelola anak perusahaan. Semua informasi mengarah pada satu hasil bahwa mereka adalah ibu dan anak kandung. Chu Xin dan Chu Ming berpisah untuk mengumpulkan DNA dari kedua orang ini. Di sisi lain, Suo Suo, Su Fang dan Lin Dong makan bersama dengan gembira. Su Fang berharap putrinya cepat dewasa untuk mewarisi keluarga, tetapi gadis itu tidak mau. Suo Suo harus berpura-pura bahwa dia sedang mencari menantu untuk keluarga. Setelah itu adalah melahirkan anak untuk melanjutkan garis keturunan. Kedua orang tuanya melihat itu dan merasa senang karena ada yang akan mewarisi kekayaan dan kehormatan ini. Chu Ming kembali ke rumah dan sedih mengingat kenangan dengan ibu tirinya. Tapi dia harus mengambil sampel rambutnya yang ada di sisir untuk verifikasi. Chu Xin mengajak Suo Suo makan malam dan pura-pura membersihkan lipstik yang terkena krimnya untuk mengambil rambutnya. Tapi Suo Suo sudah tahu dan dia menceritakan semuanya. Dia tidak ingin menjalani hidup yang terkekang dan tidak berarti seperti itu. Dia juga membuat surat untuk memberikan sahamnya kepada Chu Xin dan Chu Ming. Sebelum pergi dia juga berpesan agar bersikap lembut kepada mereka karena bagaimanapun juga mereka adalah orang tuanya. Suo Suo meninggalkan sebuah surat dan pergi berlibur tanpa membawa uang sepeser pun. Su Fang yang khawatir segera menyuruh orang untuk mencari, lalu Lin Dong menemukan bahwa sebelum pergi anak itu sudah bertemu Chu Xin dan mungkin telah membocorkan segalanya. Di sisi lain, Chu Xin, Chu Ming, dan Yo yang telah mendapatkan hasil IDN, sehingga Su Fang tidak bisa menyangkalnya. Sekarang dengan saham yang ada, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Yo yang mengatakan bahwa menurut kata-kata Tuan Wang, pelayan pada tahun itu, 10% dari dana perwalian ditinggalkan kakeknya untuknya. Yang penting sekarang adalah menemukan surat wasiat dan mendapatkan kembali sahamnya. Yo yang baru sekarang mengusulkan agar Chu Ming meminta maaf padanya dan akan mengungkapkan informasi tentang sifat asli ayahnya. Alasannya adalah karena ayahnya telah menindas dan membiarkan adiknya hancur, sementara dia secara tidak masuk akal mengusir Yo yang dari rumah. Chu Ming langsung menundukkan kepala meminta maaf dan mengetahui bahwa ketika ayahnya meninggal, mungkin bukan karena kekurangan obat melainkan karena Su Fang yang mencelakainya. Semua hal hanya bisa dicari di villa lama mereka, jadi ketiganya kembali. Saat ini Su Fang meminta mereka bertiga naik karena ada urusan. Dalam rapat pemegang saham, Su Fang memfitnah Chu Ming, Chu Xin, dan Yo yang karena membuat keributan yang memengaruhi perusahaan dan memiliki hak untuk membeli kembali saham mereka. Tetapi Chu Ming tidak rela dan memutuskan untuk tidak menjualnya. Su Fang tidak peduli dengan Chu Ming dan terus memutuskan untuk membeli kembali sahamnya. Saat ini Chu Xin mengeluarkan surat wasiat kakeknya. Di dalamnya ada keputusan untuk membagi 10% saham kepada Yo Yang dan kejahatan yang dilakukan Su Fang. Chu Xin berdasarkan hasil analisis AI tentang minat dan gaya hidup kakeknya, jadi dia tahu tempat menyembunyikan surat wasiat. Dia sudah tahu bahwa wanita itu punya anak haram,
menindas putra sulungnya tetapi tidak mengatakannya. Sekarang Su Fang sudah jatuh, tapi Chu Xin masih ingin berakting agar wanita itu lengah. Su Fang diberhentikan dan dipaksa untuk menjual semua saham yang dia miliki. Dia masih belum mau menyerah, terus membela diri sampai Chu Xin menyebutkan bukti yaitu surat hasil tes DNA. Chu Ming menyatakan bahwa dia kehilangan hak untuk mengelola dan harus menjual sahamnya sebelum sore ini. Pulang ke rumah, dia akhirnya mau mengatakan kebenaran mengapa dia berkhianat. Karena tahun itu Yo Zheng telah disterilkan karena ingin meninggalkan perusahaan untuk Chu Ming. Tidak ingin ada yang bersaing dengannya sehingga dia kehilangan hak untuk menjadi seorang ibu. Meskipun dia memohon, pria itu acuh tak acuh dan pergi. Dia membenci ibu Yo yang karena menjadi putra sulung namun lemah, membenci Yo Zheng karena tidak bisa memberinya anak, membenci kakek karena pilih kasih sehingga dia tidak punya anak. Oleh karena itu dia meminta bantuan Lindong, orang yang bisa memberinya anak dan kekuasaan. Jadi apakah sifat asli Yo Zheng yang seperti itu ada di belakangnya? Su Fang mengkonfirmasi bahwa sifat asli Yo Zheng bukan salahnya tetapi dia juga memiliki sebagian tanggung jawab. Malam itu, keduanya bertengkar hebat sehingga dia gila-gilaan berlatih piano, baru lama kemudian dia ingat sedang memegang kotak obatnya. Su Fang mengatakan akan menyerahkan diri sendiri. Dia mendatangi rumah Lindong dan menyarankannya untuk menyerahkan diri bersamanya. Karena sifat asli Ibu Yo yang seperti itu semua karena dia menjebaknya, jadi ketika dia menyerahkan diri akan menyeretnya juga. Maka Lindong berpura-pura menawarkan segelas anggur tapi sudah diberi obat tidur. Dia telah merencanakan untuk mengatur seolah-olah itu adalah kasus bunuh diri dengan gas dan juga ada surat bunuh diri yang ditinggalkan. Dia pikir semuanya akan berjalan lancar, tetapi tidak disangka dia ditemukan oleh Chu Xin, Chu Ming dan Yo Yang, dan semua bukti telah direkam. Su Fang telah bekerja sama dengan mereka untuk membongkar wajah aslinya. Penyakit Yo Yang kambuh lagi saat ini sehingga dia pingsan. Beberapa hari kemudian, Chu Xin dan ibunya datang mengunjungi ayahnya yang masih koma. Dia juga datang mengunjungi Yo Yang. Chu Ming juga ada di sana bersamanya. Tetapi Yo Yang hanya bisa hidup 5 hari lagi saja. 1 tahun kemudian, Chu Xin hamil. Semua yang terjadi begitu cepat dan seperti mimpi. Dia juga sering mengunjungi Su Fang dan melihat wanita itu bereformasi dengan sangat baik. Chu Ming dan Chu Xin hidup dengan tenang setelah banyak badai. Mereka juga telah menemukan kebahagiaan mereka sendiri. Film ini berakhir di sini. Sampai jumpa di film-film berikutnya.